Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, solawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, dengan menyebut nama Allah dan Rasul-Nya, semoga kita semua mendapat keberkahan di yaumil kiamah nanti, amin. Mengenai sebuah karomah atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah terhadap para waliullah, kami akan menceritakan kisah keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan cerita ini bukan untuk diperdebatkan, dan bukan untuk mengadu argumentasi antara benar atau salah. Jika posisi keistimewaan ini berada para nabi itu dinamakan dengan mukjizat, dan jika keistimewaan ini berada para orang setelahnya dinamai dengan karomah. Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha mengetahui dan kuasanya. Kami akan menceritakan beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski saat itu beliau masih bayi. 2. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi. Hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. 3. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung, kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun, saat itu beliau tidak mau, tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah. Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. 4. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif, tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Kak Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. 5. Memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin. Beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. 6. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh, karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 7. Berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Hattab, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu, tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. 8. Menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati tertulis dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini berawal dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam tentang keagungan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Menurut orang Nasrani tersebut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu, Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan jika dia bisa menghidupkan orang mati walaupun dirinya bukan seorang nabi. Suatu ketika, di hadapan orang Nasrani tersebut, beliau membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Sontak, orang Nasrani itu takjub akan hal tersebut dan memutuskan untuk menjadi mualaf. 9. Buah apel yang jatuh dari langit. Ada lagi karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang diceritakan Abdullah Al-Masali. Hal ini berawal pada saat Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Bahkan, dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak agar menenteramkan hatinya. Dari tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu terjatuh dari langit saat dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah. Namun, apel untuk khalifah tercium bau busuk dan banyak ulat ketika dikupas, sedangkan berbanding terbalik untuk Abdul Qadir Jailani yang beraroma harum dan manis. 10.
Menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahir Al-Asani, Ala-Lujain Al-Dani dituliskan, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu bisa menaklukkan musuh dari jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani dikatak memiliki kekuatan itu dengan kekuatan batinnya yang dapat menangkap seseorang dari jauh. Kesaktian dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang sulit untuk dipercaya bagi orang biasa. 11. Membuat bangsa jin takluk. Karomah selanjutnya yang ada pada Abdul Qadir Jailani yaitu mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat. Hal ini berawal pada saat wali asal Iran itu diikuti jin ketika berada di sebuah padang pasir tandus. Bukannya takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani malah bisa mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takluk kepadanya. 14. Menolong gadis yang hendak diperkosa hanya dengan sandalnya. Saat itu ada seorang wanita muda pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hendak diganggu oleh orang jahat suatu hari. Ketika melintas di tempat yang sepi, seorang laki-laki mencegat dan bermaksud memperkosanya. Singkat cerita, dalam keadaan tak berdaya, wanita muda itu berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani guruku, tolonglah aku," teriak wanita muda itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sedang berwudu, orang-orang melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghentikan wudunya. Dengan raut yang marah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mencopot sandalnya lalu melemparkannya ke udara. Mereka yang menyaksikan tak melihat jatuhnya sandal itu. Ternyata sandal itu mengenai kepala si lelaki yang tengah menganiaya gadis itu dan menewaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, amin.